Sekarang ini 2025 walaupun ganti presiden, tapi kenapa seolah-olah Jokowi itu kayaknya masih berkuasa kayaknya. Hah, kemarin kita nggak lupa lah bagaimana itu Bang Said Didu dilaporin ya kan soal PIK. Ditambah lagi nih laporan apa lagi? Lapor, lapar kali, lapar. Jadi main lapor gitu, lapar mungkin. Padahal udah ada makan bergizi gratis, tapi masih juga lapar gitu ya. Aduh, ada aja. Ini ada Tempo nih saudara. Akhirnya Abraham Samad mantan ketua KPK dilaporin oleh relawan Jokowi. Ya elah, Koni Bakri juga sama dilaporin. Oleh siapa? Oleh relawan Jokowi, Bara JP. Ya. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini saudara, Selasa 7 Januari 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat walafiat, mulia barokah, amin, Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Ini zaman sekarang kan tahun berapa nih sekarang nih? 2025 kemarin udah Pilpres berarti Jokowi udah endgame kan, udah selesai kan Jokowi kan. Nah sekarang zamannya Presiden Prabowo kan, dan anaknya Jokowi kan, begitu kan ceritanya kan, begitu kan. Dari dasar dulu nih ya kan, zaman Presiden Prabowo Subianto ya. Jadi kenapa zaman sekarang ini 2025 walaupun ganti presiden, tapi kenapa seolah-olah Jokowi itu kayaknya masih berkuasa kayaknya. Hah, kemarin kita nggak lupa lah bagaimana itu Bang Said Didu dilaporin ya kan soal PIK. Ditambah lagi nih laporan apa lagi? Lapor, lapar kali, lapar. Jadi main lapor gitu, lapar mungkin. Padahal udah ada makan bergizi gratis, tapi masih juga lapar gitu ya. Aduh, ada aja. Ini ada Tempo nih saudara. Akhirnya Abraham Samad mantan ketua KPK dilaporin oleh relawan Jokowi. Ya elah, Koni Bakri juga sama dilaporin. Oleh siapa? Oleh relawan Jokowi, Bara JP. Ya. Karena diduga fitnah Jokowi. Aduh. Ini presidennya siapa sih? Jokowi atau presidennya Prabowo? Atau presiden Jokowi Prabowo diduga ya kan cuman ininya doang, pesuruhnya Jokowi doang apa gimana? Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Dari Tempo.co. Bara JP laporkan ya kan Abraham Samad dan juga Koni Bakri ke polisi karena diduga fitnah Jokowi. Keren banget ini, keren. Mantap ya kan. Mengkritik dibilang fitnah, mengkritik dibilang menghina, mengkritik ya kan belum pernah dibuktiin ya kan, tapi main laporin. Itulah gunanya. Nih, gunanya ini nih. Gunanya otak. Ada data, aduh pakai data. Fakta, pakai fakta. Ini main laporin aja, aduh. Bener-bener dah. Kacau kayak gini enggak, saudara? Komentar di kolom komentar. Kelompok barisan relawan Jokowi ya, nggak pernah denger tuh sampai hari ini sejak Prabowo dilantik gitu. Relawan Prabowo ya kagak ada tuh. Yang ada cuman relawan Jokowi ya kan. Bara JP melaporkan Abraham Samad dan guru besar hubungan internasional Universitas Saint Petersburg Rusia, Koni Bakri ke polisi. Nah keduanya dilaporkan karena dianggap menyebarkan fitnah dan informasi bohong. Oh bohong gitu ya, bohong. Kan mau salah bohong pak kagak. Sama seperti kasus Gus Nur kan dan Bambang Tri. Buktiin aja. Itu soal kasus ijazah yang diduga palsu. Buktiin aja lah, ini omongan Koni Bakri dan omongan Abraham Samad. Tinggal dibuktiin aja bener apa kagak gitu kan. Nah menurut Sekretaris Jenderal, Sekretaris Jenderal ada jabatannya juga ternyata relawanan ini. Sekretaris Jenderalnya Bara JP Rally Reagan ya bilang, kami telah membuat laporan ke Barreskrim Polri karena video itu diduga menyebarkan framing buruk terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Ya. Sekjen ini Bara JP mengatakan itu berisi informasi bohong dan menyesatkan tentang Jokowi. Dia mengatakan informasi yang nyatakan Koni juga tidak memiliki sumber yang jelas. Iya. Udahlah Hasto jadi tersangka KPK. Lucu juga nanti kalau Koni Bakri jadi tersangka juga kan, lucu juga. Abraham Samad jadi tersangka, Refli Harun jadi tersangka, Rocky Gerung jadi tersangka, semua jadi tersangka, lucu semua itu. Ya kan, termasuk Mimbar Tup ini mungkin nanti jadi tersangka juga ya kan. Lucu juga, lucu. Sebenarnya yang pertanyaannya nih, yang jadi presiden itu siapa? Jokowi atau Prabowo? Ya kan?
Terus sekarang mau dipakai lagi pasal penghinaan kepada Presiden Jokowi. Ya. Misalnya penghinaan presiden. Halo, buka mata dong, open your eye. Buka mata, melotot. Penghinaan kepada Presiden Jokowi gimana? Itu mantan, seorang mantan presiden, bukan presiden gitu kan. Nah, penyebaran berita itu adalah berita bohong, tidak melalui prosedur dan juga menimbulkan kegaduhan. Podcast Koni Bakri ya kan, bukan rahasia Hasto. Ya terlepas lah, mau bohong kayak, mau kagak kayak, mau bener kayak, mau kagak kayak, mau salah atau mau bener kayak. Pokoknya ini, kasus ini harus diusut tuntas. Gak cukup jadi wacana doang, terus orang dibungkam, berkedok, fitnah, berkedok apalagi berita bohong ya kan, gak cukup. Dibuka biar publik itu tahu terang benderang. Saran dari Al-Fakir, ini buka aja, bener gak seperti itu. Dan yang paling penting, sebagai pemimpin, presiden, panglima tertinggi di Indonesia ya kan hari ini, Pak Presiden Prabowo Subianto, dia itu harus buktiin bagaimana keadilan. Nah, apakah nanya nih, masa nggak boleh nanya? Apakah benar omongan Presiden Prabowo akan mengejar orang-orang yang katanya koruptor di antara kita atau di Antartika? Kejar terus tuh. Walaupun itu mengorbankan temannya sendiri yang diduga kuat Joko Widodo ini, ya kan? Usut tuntas. Karena itulah pentingnya, urgensinya seorang pemimpin. Pemimpin itu mengurus rakyat supaya rakyat ini nggak ada gaduh. Ya kan? Kan Presiden Prabowo kan pernah bilang nggak pernah boleh ada kegaduhan. Semuanya harus yang namanya berkonsolidasi, rekonsiliasi dan lain sebagainya macamnya. Jangankan bicara kegaduhan, ini yang Bara JP belum apa-apa udah bikin gaduh. Omongan yang belum terbukti dari Koni Bakri dan Abraham Samad udah dibilang fitnah, udah dibilang bohong, ya kan, udah dibilang dan lain sebagainya macamnya. Nah itu terjadi kenapa? Karena pemimpin di negeri kita ini, ya kan, siapa saja orangnya, mau Prabowo ada 10 kayak, mau Prabowonya ada 100 kayak, mau Prabowonya ada 1 juta kayak, ya kan? Karena pemimpin model dari sistem demokrasi ala barat Yunani kuno ini gak akan bisa berharap apa-apa rakyat selain cuman omon-omon, ya kan? Coba kita lihat sejarah besar yang bagaimana peradaban Islam yang dibanggain oleh Prabowo, yaitu kekaisaran Imperium Ottoman. Ya kan? Sejarah besar itu tercetak dari visi yang besar, digerakkan oleh pemimpin yang visioner. Nah, pemimpin yang visioner, pemimpin yang ideal, pemimpin yang berani, pemimpin yang tegas, pemimpin yang melawan segala bentuk ketidakadilan dan kemaksiatan, pemimpin yang notabene membela kebenaran yang hanya bersumber dari yang maha adil dan maha sempurna, Al-Khaliq Al-Mudabbir, hanya bisa terwujud, hanya bisa lahir dari sistem yang maha baik. Sistem apa? Sistem Islam. Karena sejarah besar tercetak dari visi besar digerakkan oleh seorang pemimpin yang visioner di dalam sistem Islam. Nah itulah yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebagaimana nubuah Nabi SAW, ya kan? Baginda Nabi besar Muhammad SAW itu pernah mengatakan, la tuftahana al-Konstantinia, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jais zalikal jais. Ya kan? Nanti Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau sistemnya sistem Islam. Sosok seperti itulah yang kita rindukan. Bukan pemimpin sekuler ala demokrasi barat Yunani kuno, culas, pendusta, khianat, yang bekerja demi kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok partai pendukungnya. Bukan itu yang diharapkan dari yang namanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kedepannya Indonesia mendapatkan pemimpin soleh dan aturan soleh. Amin. Allahumma amin. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usut tuntas. Jangan mau dibilang fitnah, jangan mau dibilang hoak, dibilang bohong. Usut tuntas. Buktiin bener atau kagak itu omongan Koni Bakri soal Iriana Jokowi dan juga keluarga Jokowi.